Halo semua, Assalamualaikum. Seperti yang kita tahu, tanggal 30 April kemarin 2021, Daihatsu sudah meluncurkan sebuah produk baru yang dinamakan Daihatsu Rocky. Kemunculan Rocky ini bisa dibilang seperti sebuah oase di tengah keseragaman mobil-mobil yang sudah keluar saat ini dan mobil-mobil Daihatsu yang sebelumnya sudah dikeluarkan, karena dia memiliki banyak sekali kelebihan dan kekurangan. Dengan model SUV yang compact dengan fitur-fitur yang cukup melimpah, pada hari ini saya akan membahas 5 kelebihan dan 5 kekurangan Daihatsu Rocky. Untuk lebih lanjut, ikuti video ini. Oke, kita masuk pada kelebihan Rocky yang pertama. Seperti yang kita ketahui, Rocky memiliki sebuah sistem yang dinamakan ASA, atau bisa panjangannya adalah Advanced Safety Assist. Advanced Safety Assist ini terdiri dari sebuah sistem yang dikendalikan oleh sebuah sensor yang ada di kaca Rocky yang disebut dengan stereo kamera. Di situ dia berfungsi sebagai fitur untuk piranti keselamatan dalam mobil ini. Sedangkan teknologinya ini dia ada 6 hal yang bisa melindungi penumpangnya dari kecelakaan yang akan terjadi, bahkan bisa mengurangi risiko kematian dari penumpangnya. Yang pertama adalah pre-collision warning dan pre-collision braking, yang berarti dia bisa mengaplikasikan rem darurat apabila akan terjadi tabrakan. Yang kedua, dia juga punya lane departure warning dan lane departure prevention, yang berarti dia bisa menjaga supaya mobil ini tetap berada di jalur yang benar. Kemudian dia juga punya pedal misoperation control yang memungkinkan apabila terjadi kesalahan dalam menginjakan pedal ketika dia sudah mau berangkat atau pergi dari tempat parkir, supaya dia tidak menubruk halangan yang ada di depannya ketika terjadi kesalahan penginjakan pedal. Dan yang terakhir adalah front departure alert. Front departure alert ini mungkin lebih berguna untuk orang-orang yang saat ini sedang berada di kondisi kemacetan, dia sedang bermain HP, tiba-tiba mobil di depannya sudah jalan dan dia tidak sadar, maka Rocky ini akan memberitahukan kepada pengemudinya dengan cara mengeluarkan notifikasi kepada pengemudinya sehingga bisa langsung lanjut. Kemudian yang kedua, kelebihan Rocky yang kedua itu ada di platformnya. Di platform yang dibangun untuk Rocky ini disebut sebagai DNGA atau Daihatsu New Global Architecture, di mana DNGA ini sudah dikembangkan dari tahun 2017 di Jepang. Jadi mobil ini menggunakan platform yang sama untuk semua keluaran globalnya. Dan istimewanya lagi untuk konsep DNGA ini, dia mengembangkan konsep yang dinamakan 1111, yaitu 1 gram, 1 mm, 1 sen, dan 1 detik. Hal ini yang diartikan adalah DNGA ini dibangun secara detail dengan memperhatikan tingkat akurasi yang bagus untuk setiap kesesuaiannya, sehingga menghasilkan mobil yang irit, efisien, presisi, dan juga pastinya nyaman untuk dikendarai. Oke, DNGA ini juga membuat pengembangan mobil baru menjadi lebih cepat. Jadi Daihatsu tidak butuh banyak platform untuk membuat mobil baru, sehingga mereka bisa membuat mobil-mobil baru lebih cepat lagi. Dan juga untuk saat ini mobil yang sudah menggunakan DNGA itu ada 3, yakni Daihatsu Tanto, kemudian Daihatsu Rocky itu sendiri, dan juga Daihatsu TAF. Oke, keunggulan yang ketiga, Rocky memiliki keunggulan di mesin yang baru. Jadi dia sudah tidak menggunakan lagi mesin-mesin yang sudah ada di produk-produk Daihatsu sebelumnya. Jadi benar-benar pure sebuah mesin baru. Untuk varian tertingginya dia menggunakan mesin 101 KRVET dengan konfigurasi 3 silinder turbo yang menghasilkan tenaga 97 HP dengan torsi yang cukup besar, yakni 140 Nm. Sebagai catatan, torsinya Terios itu 136 Nm. Hal ini membuktikan bahwa torsinya Rocky jauh lebih besar daripada mobil-mobil yang sudah ada di kelasnya. Kemudian untuk yang varian di bawahnya, dia menggunakan mesin 3 silinder juga
1200 cc berpenggerak roda depan yang memiliki kode WAVE. Jadi ini tidak sama dengan mesinnya Sigra atau Ayla. Untuk tenaga yang bisa dihasilkan yakni 87 horsepower dengan torsi 113 Nm. Sebagai informasi, torsinya dari Sigra dan Ayla itu hanya 108 Nm. Kemudian keunggulan yang keempat atau kelebihannya Rocky yang keempat itu ada di transmisinya. Transmisinya dia menggunakan DCVT atau mereka menyebutnya dual mode CVT, yang intinya mereka bisa menggabungkan antara sebuah CVT yang konvensional ditambah dengan kelebihan dari planetary gear. Jadi ketika di kecepatan rendah dia menggunakan konvensional, ketika di kecepatan tinggi dia menggunakan planetary gear itu, sehingga tercipta sebuah akselerasi yang lebih responsif dan juga paling penting irit bahan bakar. Sedangkan yang terakhir, yang kelima, itu dia unggul di harganya, yang merupakan kelebihan Rocky yang terakhir adalah di soal harga. Untuk OTR di Semarang, Rocky tipe M dengan varian tipe terendah itu dijual dengan harga 182 juta, 8. Sedangkan untuk varian tertingginya tipe R Asa dengan warna two-tone dia dijual dengan harga hanya 243 juta. Itu pun dia sudah mendapatkan potongan PPN BM karena dia mendapatkan fasilitas dari pemerintah, karena 70% bahan pembuatan Rocky sudah ada di Indonesia. Jadi dia salah satu kendaraan yang mendapatkan fasilitas ini. Oke, setelah tadi kita membahas 5 kelebihan dari Rocky, kita kali ini akan membahas 5 kekurangan juga dari Daihatsu Rocky. Yang pertama, mungkin ini tidak dirasakan oleh sebagian orang, tapi yang pertama menurut saya adalah adanya posisi mengemudi yang kurang gitu ergonomis karena tidak adanya teleskopik pada steeringnya. Jadi dia hanya tilt saja, jadi hanya bisa naik turun. Sebetulnya tidak begitu masalah, tapi akan lebih baik lagi apabila ditambahkan fitur teleskopik sehingga bisa merasakan setir itu lebih dekat dengan pengemudi yang menghasilkan sebuah rasa berkendara yang lebih nyaman dan ergonomis tentunya. Oke, yang kedua, untuk kekurangan Rocky ada di feeling 3 silindernya, karena ya bagaimanapun sebuah mesin 3 silinder tetaplah memiliki getaran halus ketika mesinnya idle, tapi yang perlu jadi catatan, getaran halus ini tidak menjadi sebuah kendala karena tidak begitu mengganggu kalau menurut saya, tapi tetap terasa sih. Bagi yang biasa naik 4 silinder itu akan sedikit terasa. Kemudian yang ketiga, untuk kekurangan Rocky menurut saya adalah suara mesinnya terdengar sampai dalam. Ketika kita mencoba akselerasi Rocky dengan RPM yang agak tinggi, otomatis suara mesinnya itu bisa kita dengarkan sampai ke dalam. Dengan suara khas 3 silinder ya, mungkin orang tidak akan berpikiran kalau ini sebuah mesin yang sangar atau keren untuk diperdengarkan, tapi dengan respon yang cukup bagus ya mungkin orang-orang akan memaafkannya seperti itu. Kemudian kekurangan Rocky yang keempat itu ada di jarak pedal gas dan rem yang mepet. Ini khusus varian yang matic. Ketika saya sedang menaiki Rocky untuk pertama kalinya, saya merasakan kadang antara perpindahan gas dan rem itu sering kaki saya seperti berada di tengah-tengahnya. Itu membuat ya mungkin perlu penyesuaian aja sih kalau menurut saya. Cuma untuk posisi pengemudi sebetulnya lebih enak karena kita tidak perlu menggeser kaki lebih jauh supaya bisa meraih gas ataupun rem. Dan yang terakhir, kekurangan Rocky yang nomor 5 adalah klaksonnya yang kurang gagah. Hal ini membuat saya jadi sedikit ya agak malu lah kalau misalnya mau klakson motor ataupun halangan-halangan yang ada di depan. Hal ini membuat kita lebih sopan dalam berkendara sih kalau menurut saya. Oke, setelah kita membahas 5 kekurangan dan 5 kelebihan dari Daihatsu Rocky, lantas bagaimanakah kesimpulannya?
apakah mobil ini layak untuk dimiliki? Menurut saya, mobil ini ya sangat layak untuk dimiliki karena dia mengakomodir semua aspek-aspek yang diperlukan orang ketika berkendara dalam sebuah mobil, yakni dia memiliki fitur yang canggih, desain yang stylish, kemudian memberikan proteksi yang baik, dan yang terpenting saat ini Rocky juga dijual dengan harga yang cukup kompetitif di kelasnya, sehingga apa yang dibutuhkan orang ketika dia naik mobil itu semuanya sudah terakomodir dengan hal-hal yang sudah ada di sini. Oke, sekian saja video dari saya. Semua ini hanya opini pribadi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyebutan data ataupun kesalahan-kesalahan dalam perkataan, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Terima kasih.